Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan. Salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Kemudian serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit di pelajaran 12, yaitu tentang surah Al-Mu'awwidzatain. Ya, surah Al-Mu'awwidzatain halaman 51. Ya. Jika sudah mempunyai bukunya, silakan dibuka, disimak baik-baik, karena materi ini Bapak ambil persis dari bukunya langsung. Kemudian sebelum kita mulai juga, bagi yang belum mengikuti ulangan hariannya, ya silahkan menghubungi Bapak. Kemudian insyaallah nanti akan Bapak kirimkan linknya melalui WhatsApp pribadi. Oke? Terima kasih. Kita langsung saja di pelajaran yang ke-12 ini, tafsir surah Al-Mu'awwidzatain. Tafsir surah Al-Mu'awwidzatain. Ya, tafsir surah Al-Mu'awwidzatain. Oke. Selanjutnya, di dalam pelajaran PAI ini khususnya untuk SD Islam, tafsir surah Al-Mu'awwidzatain adalah diantaranya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ya, surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Tentunya surah-surah ini, ya, surat-surat ini tentunya kalian sudah menghafalkan semua. Ya, sudah hafal semua. Oke, kita lanjut. Simak baik-baik bacaan dari surah An-Nas, kemudian dilanjut dengan surah Al-Falaq. Ya, jika yang sudah lancar menghafalnya, silakan dibaca bareng-bareng. Kemudian bagi yang masih terbata-bata atau yang belum menghafal, ya disimak baik-baik, semoga dipermudah untuk menghafalnya. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, itu dari bacaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kita langsung masuk ke kandungan isinya. Ya, kandungan isinya perhatikan semua. Jika kurang jelas mohon dibuka halaman 53. Disebutkan dalam sebuah riwayat, perhatikan, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah terkena sihir, pernah terkena sihir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan al-mu'awwidhatain. Apa tadi? Al-mu'awwidhatain yaitu dua surah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril alaihissalam untuk mengobatinya atau meruqyahnya. Ya, untuk mengobatinya atau meruqyah. Dengan apa? Dengan bacaan kedua surat tadi, yaitu surat An-Nas dan surah Al-Falaq. Kemudian di dalam surah An-Nas terkandung pelajaran agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan jin dan manusia. Ya, dari segala macam kejahatan jin dan manusia. Karena apa? Karena kejahatan mereka dapat mengganggu jiwa, ya, dapat mengganggu jiwa. Hal ini disebabkan adalah adanya segolongan manusia dan jin yang sifatnya menyerupai sifat perbuatan syaitan. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung diri. Ya, berlindung diri dari gangguan-gangguan sekelompok manusia atau jin yang sifatnya menyerupai perbuatan syaitan. Apapun itu, kita diperintahkan untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan membaca kedua surat tadi atau yang kita sebut istilah al-mu'awwidhatain. Ya, al-mu'awwidhatain. Ini dua surah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan hal itu. Oleh karena itu, penyakit yang disebabkan oleh sihir dapat diruqyah atau diobati dengan kedua surah ini. Bahkan kedua surah ini juga dapat melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, baik yang berasal dari manusia, binatang, ya, atau makhluk-makhluk lainnya. Ya, baik dari gangguan manusia misalnya, atau dari binatang, mungkin sengatan binatang atau patokan binatang lain, kemudian makhluk lainnya.
Selanjutnya, lebih dari itu pula, setiap kali kita merasakan adanya bisikan untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan untuk membaca surah ini. Ya, dianjurkan untuk membaca surat ini. Ya, membaca surat ini. Kemudian dalam surah Al-Falaq terkandung pelajaran agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah keburukan yang dimiliki oleh semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang dimiliki oleh semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah kita diperintahkan untuk berlindung diri dari kegelapan malam. Ya, berlindung diri dari kegelapan malam. Dengan apa? Membaca dua surah tadi, surat An-Nas dan surah Al-Falaq. Agar apa? Kita tidak tahu dalam keadaan gelap gulita. Maka apa? Kita diperintahkan untuk berlindung diri. Ya, agar terhindar dari mara bahaya yang ada di sekitar, baik makhluk gaib maupun makhluk yang nyata tapi tidak terlihat. Yang ketiga, bentuk sihir. Ya, bentuk sihir. Ya, banyak sekali zaman sekarang ini orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya, perbuatan sihir, menyakiti, menyerang orang-orang yang yang tidak disukai, atau mereka mencari uang, mencari kehidupan dengan cara sihir. Ketika ada si fulan datang ke tukang sihir, kemudian memerintahkan kepada tukang sihir dengan biaya, dengan mahar yang sangat tinggi untuk melakukan sihir kepada si fulan yang berikutnya. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya akan masuk ke dalam neraka dan abadi di dalamnya jika dalam hidupnya ia tidak bertobat dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka tempatnya adalah di api neraka dan abadi di dalamnya. Oke, yang keempat, yaitu hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan keburukan bagi kita. Ini juga kita senantiasa selalu membaca surah Al-Mu'awwidhatain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, perhatikan semua, di pelajaran ini tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlindung diri dari apapun yang mengganggu diri kita. Ya, diperintahkan sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atas malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk meruqyah, mengobati siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkena sihir. Ini pelajaran yang sangat penting, sangat berharga
Dan setelah kita pelajari ini, setelah kita menyimak ini anak-anak sekalian, jangan lupa di setiap saat kita selalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh-contoh yang telah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seperti tadi, membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Ya, membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Oke, cukup sekian dari pelajaran ini anak-anak sekalian. Insyaallah akan pertemuan depan kita akan bahas kiamat kubra, ya, kiamat kubra atau kiamat besar. Oleh karena itu, jaga kesehatan semua anak-anak sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar atau dijauhkan dari segala mara bahaya dari diri kita. Oke, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.